Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi setelah sekian lama kita nggak review ya. Ini mohon maaf, kali ini saya akan mereview tentang tunggangan baru ya, sesuai kebutuhan saya di kampung atau untuk perjalanan pulang kampung mudik gitu ya. Nah, yang kemarin si Ame-nya udah saya tukar dengan yang baru, tunggangan baru. Ya sesuai budget sih ya. Jadi yang saya ambil ini untuk kebutuhan saya mudik itu menuju ke Daihatsu Verosa tahun 96. Nah, saya akan perkenalin unitnya dan langkah-langkah apa aja yang perlu kita benahi karena sama-sama mobil tua. Nah, ini unitnya di depan nih, depan saya. Nah, ini saya pakai mobil operasional biasa, masih kuliah di proyek. Nah, mungkin ini unitnya dari depan. Verosa tahun 96, warnanya merah sama abu. Nah, ini unitnya seperti apa bentuk-bentuk mobilnya. Jika kalian ingin ingin memilikinya, langkah-langkah awalnya seperti apa, terus pengambilnya seperti apa yang sesuai dengan budget. Nanti saya akan kasih tahu cara-cara untuk memilih mobilnya atau enggak untuk merestorasinya seperti apa. Nah, ini dia. Sudah kita lihat. Nah, ini dia. Ini tahun 96 saya dapat dari pinggiran Jakarta ya, ke daerah plat A gitu. Ini masih kaleng semua. Ban masih tebal. Udah lama, ban lama tapi jarang dipakai kali. Kita lihat dalamannya seperti apa. Ini dalamannya, setirnya juga nggak ori. Jok udah ada belakang semua, depan semua. Ini saya angkat di bawah harga 40 juta ya. Sama yang itu tukar tambah lah dikit. Nah, kita coba nyalain nih. Normal, cek kur maksudnya. Ini saya ambil sesuai dengan kebutuhan, maksudnya saya sih sebenarnya kalau mau milih yang sedan, irit, bertenaga kencang sebenarnya ya. Nah, terus kenapa saya milih mobil yang lambat tapi gede begini? Mungkin kalau kalian pernah lihat di video saya sebelumnya yang di Adventure Lebak, itu jalannya ya yang diharuskannya pakainya mobilnya 4x4 gitu ya. Ya. Atau enggak jenis-jenisnya Jeep lah yang bisa ke medan terjal. Ini knalpotnya grong. Saya coba tutup. Saya udah nyalain AC. Nah, ini kan baru ngangkat, baru mungkin sekitar 1 minggu. Saya ngangkat mobilnya. Cara memilihnya sebenarnya begini. Ini saya yang paling utamanya itu adalah bodi dan sasis. Kalau mesin saya nomor 2. Ini sampai dek bawahnya. Ini sampai saya buka karpet di bawahnya dulu juga. Terus di bawah belakang itu semua masih kaleng semua ya, nggak ada kropos, nggak ada apa-apa. Bawahnya mobil juga di kolongnya kering, sampai gardan aja kering. Ini orangnya jarang pakai. Dan pajaknya juga sampai mati. Ini orang jarang pakai, ini benar-benar jarang pakai.
soalnya kelihatan dari bannya masih tebal, dan itu ban tipe lama dari tahun lama tapi masih tebal, itu berarti orang jarang pakai. Seperti ini. Ini temperatur belum naik, kita coba lihat mesinnya seperti apa untuk restorasinya. Ini udah dibuka mesinnya kering ya, tuh. Ini sembari nyala, ini kering. Dan udah diganti kabel busi sama selangnya, ini baru. Blowernya 2 lagi. Nah, itu untuk mesinnya ya. Kering, lumayan, masih standar. Kabin-kabinnya bersih semua tuh, maksudnya kabin mesin ini masih asli kaleng. Nah, terus langkah-langkah awal apa, misalkan kalau kalian sama-sama baru mengangkat mobil, apa aja yang harus kita benar-benar pahami dan kita benar-benar rekondisi. Yang utamanya itu ini, jalur pendingin atau radiator. Mesinnya kita coba naik, kita panasin dulu sampai normal mesinnya. Ini jadi gini, kalau misalkan mengambil unit baru, terus mobil tua ataupun apa, yang pertama kita lihat itu adalah bodi dan sasis. Itu harus benar-benar kaleng, sasis utuh, tidak bekas nabrak, dan bodi benar-benar agak lumayan lah. Kalau ini sih bodi sih lumayan, cuman pudar doang, cuman ada penyok dikit bagian depan, cuman gak seberapa. Terus di bagian belakang juga ada kayak retak, tapi itu nggak masalah, nggak kelihatan sih. Yang terus bagian atas juga ada retak-retak karena mungkin kejemur ini mobil. Nah, langkah awal yang pertama untuk restorasi mobil ini adalah bagian jalur pendingin. Nah, kata yang punya ini masih waktu saya ngangkat ini pakai air biasa ya. Ini pakai air biasa. Nah, saya kalau mobil tua kalau sudah pakai air biasa, saya itu jujur saya was-was banget. Was-was bangetnya apa? Saya ini gede nggak restorasinya, pasti saya ini. Makanya saya mau lihat jalur airnya besok. Jadi apa namanya, kita akan pergi ke tukang servis radiator dan kita akan ganti dengan coolant, dan kita lihat seperti apa ininya, kotor apa enggak gitu ya. Itu langkah pertamanya, itu jalur air. Kalau udah urusan mesin sih udah dicek bagus, standar, masih kering, dan ada yang rembes di bawah di blok, tapi dia bilang baru beberapa bulan kemarin baru ganti ring seher katanya, sama ganti timing belt. Nah, kalau misalkan ganti timing belt atau ganti ring seher berarti itu bekas dibongkar, tapi nggak diturun mesin, dia hanya dikodok doang dari kolong gitu. Itu nggak apa-apa sih, nggak jadi masalah. Soalnya apa, dia berarti kalau mesin belum pernah turun, hanya turun setengah headnya doang, dan ganti ring seher, berarti itu blok masih bagus. Itu aja. Dan ini udah saya bawa keliling-keliling sampai 60 kiloan apa 80 kilo ya kalau nggak salah, itu saya ngambilnya. Ini masih lumayan, temperaturnya juga normal. Nah, untuk ini kan pakai air biasa nih, saya termostat apa bukannya, apa masih pakai apa enggaknya gitu, saya kurang paham.
Tetapi kurang pahamnya begini ya, pas saya airnya kurang itu kan mau saya tambahin air, saya sambil nyalain pertama mesin dingin ngalir, seakan-akan termostat gak ada. Nah tapi pas penuh dia diem gitu, aku anehnya tuh dia diem. Tapi nggak mungkin, feeling saya ini sudah nggak pakai termostat gitu. Jadi mobil ini ya pakai air keran ya, saya udah was-was ini, makanya saya besok buka tempat radiator ini, saya panasin dulu normal ya sambil AC nyala. Nah mungkin hanya sampai di sini dulu ya, ininya apa namanya, reviewnya. Jadi nanti selanjutnya, video-video selanjutnya saya akan membahas tentang mobil ini, apapun yang mau diganti, direstorasi, dan bagaimana saya bawanya atau keluh kesahnya. Ini baru, soalnya baru beberapa hari ke belakang, keluh kesahnya seperti apa, kemudian rasanya seperti apa. Nanti saya akan buat videonya di selanjutnya. Jadi misalkan kalau teman-teman agak ada minat nih sama mobil begini, tonton dulu lah video saya. Nanti saya akan jelasin kenapa saya harus mobil ini seperti apa. Nanti saya akan coba nih, saya belum lama dan saya juga belum sharing sama yang punya mobil yang sama tipe begini, belum ketemu sama orangnya. Jadi misalkan kalian pengen mengangkat unit Verosa atau yang ini, nanti tunggulah video saya beberapa hari lagi, apa kapan ke depan gitu ya. Nanti saya akan buatin videonya. Ini yang saya alami pertama ya, kesan pertama waktu saya bawa ini. Rasanya kalau kalian pernah naikin atau bawa mobil engkel, kalau dia selalu kayak gimana, kalau kalian pernah bawa mobil begitu, itu hampir sama rasanya, hanya lebih empuk ini gitu. Cuman 11-12 sama yang engkel itu tuh rasanya sama, soalnya kan ini pernya per daun semua, tahan banting lah istilahnya, sama agak limbung. Tapi ya gagah, lumayan lah, dapat gagahnya itu. Nah untuk saat ini hanya ini aja. Nanti saya akan ini video kembali selanjutnya. Paling besok saya akan tempat servis radiator dulu mungkin ya. Nanti selanjutnya bagian ini nanti kita cek sembari berjalan. Jadi jangan semua gitu, maksudnya kalau kita ngangkat unit mobil kecuali baru ya, apalagi jenisnya mobil tua ya, kita dari awal dulu lah, ngerintis gitu, ngerintis dari nol lagi. Yang kemarin juga dari nol, ini juga saya mau dari nol lagi. Jadi kalau semuanya kita dandanin restorasi ya, kalau bagi kita ya anggaplah menengah ke bawah, itu ngap rasanya. Itu saya juga ngerasain pasti ngap. Kalau di totalin pasti ngap. Jadi kita nyicil dulu mulai dari radiator. Dan dari radiator jalur air ada yang kurang, misalkan apa ya, kita ini harus diganti. Ya oke, diganti. Jadi kan estafet. Jadi jangan sekaligus. Kalau sekaligus itu pas turun mesin itu baru sekaligus. Karena mumpung lagi dibuka. Kalau lagi udah normal begini, jalan begini ya paling nyicil satu-satu. Kayak ini nih tuh, wiper itu harus ganti tuh. Tapi ntar ini masih bisa fungsi wipernya. Terus ini AC ini dingin, tapi bagi saya sih kurang. Nah, nanti saya akan mungkin ke servis AC. Nah kemudian ini di bawah deck, di deck itu, di bawah karpet itu ada kotor-kotor, walaupun bersih kaleng, tapi ini kan kotor. Ini harus di salon juga kan, banyak tuh resto ininya cicilannya gitu, cicilan untuk bagus-bagusin mobil sendiri lah. Kecuali mau dilepas lagi ya, ini worth it banget nih kalau kalian mau nih. Ini ya harganya di bawah 40 saya ngangkatnya ini. Jadi ya apa adanya, mobil udah begini gitu. Nanti saya akan ke depan ya. Untuk saat ini hanya sampai sini. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.